Di Desa Kalibakung, Kabupaten Tegal, pada hari Sabtu Pahing, 17 Desember 1921, lahirlah seorang bayi mungil laki-laki dari pasangan suami istri, Cha Ang Kau dan Kui Chong Nyo. Bungsu dari 4 bersaudara itu kemudian diberi nama Cha Yu Chai, yang di kemudian hari dikenal juga dengan nama Cipto Yuwono. 4 tahun kemudian, tepatnya pada hari Jumat Pon, 1 Mei 1925, di kota Tegal, lahir seorang bayi perempuan, anak tunggal dari pasangan Lie Kwat Sin dan Tan Sin Hye. Bayi mungil nan cantik itu diberi nama Lie Lian Se, yang di kemudian hari dikenal dengan nama Sri Maryani. Saat Sri Maryani masih kecil, ibunya meninggal dunia. Tak lama kemudian, ayahnya menikah lagi dengan adik dari almarhum istrinya. Istilahnya turun ranjang. Nah, perkawinan mereka ini tidak memiliki anak. Maka sejak itulah, Sri Maryani kecil hingga dewasa diasuh oleh ayahnya dan ibu tirinya yang akrab disapa Emma Kaspah. Cipto dan Sri Maryani tumbuh menjadi anak muda yang ganteng dan cantik. Entah bagaimana ceritanya, mereka kemudian bertemu, berkenalan, dan menikah di Bumi Ayu, sebuah kota kecil di wilayah Kabupaten Brebes. Tidak ada informasi akan kapan persisnya mereka menikah. Yang pasti, saat itu Indonesia belum merdeka. Namun, dari dokumen yang ada, mereka baru mencatatkan pernikahannya di kantor catatan sipil pada tanggal 18 Oktober 1961. Pada tahun 1942 sampai 1945, Jepang menggantikan Belanda menjajah Indonesia. Pada zaman penjajahan Jepang, kehidupan orang Tionghoa sangat terancam. Banyak orang Tionghoa yang dirampas hartanya, ditangkap, dan disiksa. Mengingat situasinya sangat berbahaya, keluarga muda Cipto dan Sri Maryani kemudian mengungsi ke sebuah desa kecil yang sejuk dan sunyi, yaitu Desa Jejek, Bumi Jawa. Entah kapan persisnya, keluarga muda itu kemudian pindah ke Desa Bojong, Kabupaten Tegal, dan di sana mereka membuka usaha warung sembako. Dalam rumah tangga mereka, ada sosok asisten yang berjasa besar, yang dengan tulus dan setia membantu mereka selama kurang lebih 50 tahun. Dialah Mbok Raswan, sosok yang sangat sabar, turut membesarkan, mengasuh, dan menyayangi dengan penuh cinta semua anak dari Cipto dan Sri Maryani. Kebahagiaan keluarga muda itu kian lengkap dengan lahirnya anak pertama laki-laki yang diberi nama Cha Xiongbi. Namun sayang, anak sulung itu meninggal dunia. Jika semuanya hidup, sebenarnya Cipto dan Sri Maryani memiliki 14 orang anak. Sayangnya, 4 orang anak meninggal dunia. Selain Cha Xiongbi, ada Cha Shan Kim yang meninggal karena sakit malaria, dan 2 anak lagi keguguran, yaitu anak kedua dan yang paling bungsu atau ke-14 yang sempat diberi nama Heru Mandiro. Adapun ke-10 anak mereka yang puji Tuhan hingga kini masih sehat bugar adalah
Cipto dan Sri Maryani adalah orang tua yang sangat peduli pada pendidikan. Maka, ketika anak-anak mereka memasuki usia sekolah menengah, mereka mengirim anak-anaknya bersekolah ke kota Slawi dan Purwokerto, bahkan hingga ke Yogyakarta. Di desa Bojong, keluarga Cipto sangat membuka diri, merakyat, dan berjiwa sosial tinggi. Tak heran bila keluarga ini dikenal luas hingga pelosok desa. Hampir tiap malam, rumahnya menjadi tempat kumpul dan mengobrol para tokoh masyarakat dan aparat desa. Pada sekitar tahun 1975 hingga 1980-an, 7 orang anak keluarga Cipto merantau ke Jakarta, Tegal, dan Yogyakarta. Ada yang karena sudah menikah, ada yang bekerja, ada juga yang melanjutkan pendidikan. Maka di Bojong tinggal 3 orang anak, yaitu waktu terus berjalan. Anak-anak mereka pun akhirnya satu persatu berkeluarga. Kebahagiaan mereka kian bertambah dengan hadirnya cucu. Waktu terus berjalan, cucu pun kian bertambah, hingga kini total jumlah cucunya sudah 22 orang. Para cucu itu juga tumbuh dewasa. Sebagian besar dari mereka kemudian menikah dan memiliki anak. Jadi, sekarang keluarga Cipto dan Sri Maryani sudah memiliki 23 cicit. Cipto adalah sosok umat Buddha yang rajin bersembahyang. Setiap tengah malam pukul 24, beliau selalu bersembahyang. Tentu saja, beliau mendoakan semua anak, menantu, cucu, serta para cicitnya. Usia Cipto dan Sri Maryani kian bertambah. Mereka kian bahagia di tengah kegembiraan bersama anak, mantu, dan cucu. Mereka juga menikmati masa-masa indah berdua, ketika diajak anak mantu jalan-jalan dan piknik ke berbagai tempat.
10 bersaudara anak-anak Cipto dan Sri Maryani kini telah menyebar dan tinggal di berbagai kota. Ketika ada momen tertentu, mereka bertemu dan berkumpul sambil melepas rasa kangen. Di tengah kegembiraan keluarga besar, tiba-tiba datang kabar menyedihkan. Pada tahun 1992, Cipto harus menjalani operasi batu ginjal di Rumah Sakit Cinere, Jakarta. Kemudian pada tahun 1994, Sri Maryani terkena stroke, mengalami koma dan dirawat di Bandung hingga beberapa bulan. Di saat kondisi sudah mulai pulih, Sri Maryani terkena serangan jantung dan meninggal dunia pada 17 November 1994. Meninggalnya Sri Maryani membuat Cipto sangat kehilangan belahan jiwanya. Beliau menjalani masa senjanya sendiri. Beliau tinggal di Tegal. Sesekali, beliau mengunjungi anak dan cucunya yang ada di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kemudian, pada tahun 2003, Cipto menghembuskan nafas terakhir setelah sekian bulan menderita sakit. Kini, tinggallah kenangan indah yang muncul saat kita mengingatnya kembali. Selain kehilangan sosok orang tua, keluarga besar Cipto juga telah kehilangan 4 saudara terkasih, yaitu Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieve. kita doakan semoga mereka yang telah mendahului kita beristirahat dalam kedamaian abadi di surga. Dan sekarang, kita selalu mengingat pesan almarhum Cipto dan Sri Maryani sebelum mereka pulang. I first